Halo kawan-kawan, saya Efraim Khalif Silitonga. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Guru Huria HKBP Seminari Sipoholon. Video ini sebagai tugas dalam materi, yaitu mata pelajaran PPL. Dalam video ini adalah sebuah kategorial modul pembelajaran untuk kaum remaja dengan tema segambar dan serupa dengan Allah. Mari kita ikuti bersama-sama dan dengan dua sesi. Pada sesi pertama akan diakhiri dengan diskusi, begitu juga dengan sesi yang kedua. Kita mulai dengan sesi yang pertama. Allah menciptakan manusia. Di dalam Alkitab dinyatakan bahwa setelah Allah selesai menciptakan langit dan bumi, tumbuh-tumbuhan dan alam semesta, Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia itu." Bisa kita baca bersama-sama di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Manusia diciptakan oleh Allah untuk menjaga, merawat dan melindungi ciptaan lainnya. Manusia hanyalah salah satu ciptaan Allah, namun manusia adalah ciptaan Allah yang tertinggi dibanding dengan ciptaan yang lain. Allah menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Manusia diciptakan secara istimewa dan ajaib. Hanya manusialah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Terlebih lagi hanya manusialah pula lah yang ditugaskan oleh Allah untuk memelihara, melestarikan dan mengelola ciptaan yang lain. Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15. Walau istimewa memiliki hak istimewa untuk menguasai ciptaan yang lain, tidaklah berarti manusia boleh menggunakan hak tersebut secara semena-mena dan merusak ciptaan yang lain. Manusia mempunyai hak untuk menguasai ciptaan yang lain semata-mata karena manusia memang diciptakan lebih istimewa dibanding yang lain. Akan tetapi manusia harus tetap bertanggung jawab kepada Allah Sang Pencipta. Adam dan Hawa dapat membuktikan bahwa sesungguhnya mereka adalah manusia yang sempurna sebab dibentuk oleh Allah sendiri. Manusia segambar dan serupa dengan Allah. Keberadaan manusia adalah untuk maksud dan tujuan yang dirancang oleh penciptanya tersebut. Maka dalam hal ini manusia tidak berhak menimbulkan maksud dan tujuan hidupnya dari dirinya sendiri, alam sekitarnya, dan dari sumber manapun. Maksud dan tujuan manusia diciptakan adalah agar manusia memiliki keberadaan segambar dan serupa dengan penciptanya. Dengan keberadaan segambar dan serupa dengan penciptanya, inilah manusia dapat melakukan segala sesuatu yang selalu sesuai dengan kehendak penciptanya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah, maka manusia harus dapat mencerminkan Allah. Dalam tugasnya sebagai Tuan atas bumi, manusia mencerminkan Allah pencipta. Dalam mencerminkan Allah, manusia bukanlah hanya secara pasif bertindak sebagai cermin, tetapi juga harus berusaha secara aktif mencerminkan Allah. Dalam hubungan dengan ciptaan yang lain, manusia ditentukan sebagai wakil Allah atas bumi dan segala isinya. Sebagai wakil Allah, manusia mutlak untuk terus berhubungan dengan Allah yang diwakilinya. Selain itu, sebagai wakil, manusia harus terus bergantung pada Allah. Kemanusiaan manusia terletak pada relasinya dengan Allah. Semakin manusia mempunyai relasi yang baik dengan Allah, semakin manusia kehilangan kemanusiaannya, bahkan tidak lagi dapat mengenali dirinya dengan baik. Karl Barth pernah mengatakan bahwa manusia tidak dapat mengenali dirinya sendiri jikalau tidak mempunyai hubungan dengan Allah. Untuk sesi pertama ada dua bahan diskusi kita kawan-kawan. Yang pertama, mengapa sering disebut ciptaan yang sempurna? Mengapa manusia sering disebut ciptaan yang sempurna? Mengapa? Yang kedua adalah
Apa yang dimaksud dengan segambar dan serupa dengan Allah? Silakan kawan-kawan untuk menjawab di kolom komentar ataupun di kertas yang kalian sediakan di rumah. Ini adalah bahan diskusi kita pada sesi yang pertama, dan selamat mengerjakan. Untuk itu, sampailah kita kepada sesi yang kedua. Kita mulai dengan pengertian remaja. Secara bahasa, remaja dalam bahasa Inggris puberty dan Belanda puberteit adalah yang keduanya berasal dari bahasa Latin, yaitu pubertas. Pubertas berarti kelaki-lakian, kedewasaan yang dilandasi oleh sifat dan tanda-tanda kelaki-lakian. Masa remaja sendiri didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, remaja adalah orang yang mulai dewasa, yaitu sudah sampai umur untuk kawin, dan ia sekarang sudah bukan kanak-kanak lagi. Remaja Kristen dan dunia. Sebagai remaja Kristen, sepatutnya mengasihi manusia berdosa yang ada di dalam dunia ini sebagaimana Allah mengasihinya. Yohanes 3 ayat 16. Ini termasuk melambangkan dari segambar dan serupa dengan Allah, yaitu dengan mengasihi semua ciptaan Allah sebagaimana Allah mengasihi ciptaannya sendiri. Rasul Paulus mengingatkan manusia untuk tidak mengasihi dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Remaja Kristen dengan Tuhan. Kelakuan dan kehidupan remaja Kristen bukan hanya berhubungan dengan diri sendiri, dengan orang lain dan dengan dunia ini, tetapi lebih penting kelakuan dan kehidupan orang Kristen berhubungan dengan Tuhan sebagai sumber hidup orang Kristen. Karena Tuhan sudah mengasihi manusia lebih dahulu, maka manusia patut mengasihi Tuhan. Bukti bahwa seseorang mengasihi Tuhan ialah mengasihi firman Tuhan dan suka melakukan firman itu dalam kehidupannya. Firman Tuhan harus mengendalikan seluruh aspek kehidupan manusia, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yohanes 14 ayat 15 dan Yohanes 15 ayat 10. Seseorang yang takut akan Tuhan ialah orang yang menghormati Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Sebagai masa remaja, masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa membutuhkan pertolongan Tuhan agar dapat menjaga kekudusan hidup manusia sebagai bait Allah yang hidup, sehingga manusia dapat menjadi berkat bagi orang lain. Remaja Kristen juga harus berbuat baik sebagai ekspresi pernyataan hidup Kristus. Selain itu, kehidupan remaja harus merupakan kehidupan yang tidak mengasihi dunia dengan segala kenikmatan dan kemewahannya. Sebaliknya, remaja Kristen mengasihi Tuhan serta senang untuk melakukan firman itu dalam segala aspek kehidupan dengan unsur takut akan Tuhan. Seorang remaja Kristen harus dapat tumbuh peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa dengan perantara firman Tuhan. Sebab dengan firman Tuhan, masa peralihan tidak akan salah jalan dan menjadi seseorang yang dewasa akan jiwa, raga, serta dewasa akan iman. Untuk sesi yang kedua, kawan-kawan, bahan diskusi kita memiliki 3 poin. Yang pertama adalah daftarkanlah perilaku buruk dan baik pada remaja saat ini. Mungkin pertanyaan ini dapat kawan-kawan ekspresikan secara bebas dan pendapat kawan-kawan sekalian. Yang kedua, menurut kamu, faktor apa yang membuat remaja saat ini berperilaku buruk? Apa faktor yang membuat
kenakalan remaja saat ini. Kawan-kawan juga bisa berekspresi dan berpendapat sendiri. Yang ketiga adalah sikap apa yang harus dilakukan remaja Kristen sebagai segambar dan serupa dengan Allah. Oke kawan-kawan, inilah bahan diskusi kita yang ketiga. Selamat mengerjakan dan salam sehat di masa pandemi ini. Terima kasih. Say goodbye.